tahun 2003. Saya masih ingat. 9 tahun yang lewat. Di awal Oktober tahun 2003. Saya datang ke kota Anda. Kota yang belum saya kenal. Kota yang belum pernah saya injak. Datang dengan sebuah tujuan. Datang dengan sebuah cita-cita. Untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri saya dan orang-orang yang akan saya bawa. Membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarga lepas keluarga. Dan saya datang naik bis. Tidak dikenal. Dan bukan siapa-siapa. Hanya dengan tujuan satu. Ingin sukses. Ingin berhasil. Bersama-sama dengan anak-anak bangsa yang lain. Khususnya kota Anda. Yaitu kota Bandung yang besar. Selama bertahun-tahun lebih kurang 3-4 tahun. Saya bersama dengan leader komite founder. Leader yang bersama-sama dengan saya di tahun 2003, 2004, 2005, 2006. Membangun komunitas ini dari air mata. Dari rasa hati. Dari keringat. Di pikiran kota Bandung dengan suasana yang memprihatinkan. Tetapi ada jiwa yang sangat tua. Ada cita-cita yang luhur. Ada keinginan untuk berhasil dan ada harga diri untuk tidak menjadi pemimpin. Mulai dari lahir sampai mati. Ada keinginan untuk membuktikan eksistensi kemanusiaan. Mulai dari pertemuan 3 orang. Pertemuan 10 orang. Pertemuan 20 orang. Sampai ratusan bahkan ribuan. Dan saya memulai tanaman ini. Tanaman untuk mensukseskan yang sekarang menjadi harapan dari 5 juta dari Sabang sampai Merauke. Tanamannya ada di kota Anda. Kota Bandung. Tahun kemudian saya berdiri di hadapan Anda. Siapa pun tokoh di negeri ini sudah mengenal syukur nama. Saya sudah memiliki segalanya. Kebebasan ekonomi saya sudah miliki. Kemandirian ekonomi saya sudah miliki. Apapun yang ingin saya beli, saya sudah bisa beli. Barang apapun selama dibeli pakai uang, saya sudah bisa beli. Kekuasaan saya miliki. Dari nol, dari meringan, dari naik bis. Saya masih ingat janji saya 9 tahun yang lewat. Pada saat saya mulai menanam bibit, janji saya sama. Saya tidak akan pernah meninggalkan Anda. 9 tahun yang lewat saya ucapkan ini. Saya tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dan ditunai pada tanggal 25 September
Kalau ada leader-leader yang hadir di Senayan, di potongan videonya tadi tidak ada. Saya ucapkan, saya selama nafas masih ada, saya tidak akan pernah meninggalkan. Bagaimana seorang insan, seorang anak manusia, memulai semuanya dari nol, dari kemelaratan, dari yang tidak ada, tetapi mampu menciptakan sejarah-sejarah, dan mampu membangun sebuah komunitas, sebuah sistem yang menjadi sebuah 5 juta masyarakat di lebih. Modal ini pesan saya kepada Anda. Karena saya yang membangun di Senayan, saya tidak mengucapkan ini. Tetapi saya akan mengucapkan ini kepada Anda. Modal adalah kejujuran dan ketulusan. Bukan mementingkan dirinya sendiri. Bukan yang penting dia bisa sukses, yang lain masih tidak ada usaha. Bukan menginjak orang lain, tetapi bertanggung jawab. Itulah yang saya sebut sukses bersama menuju sukses hakiki. Di awal saya membangun ini 9 tahun yang lalu, saya tidak berpikir uang adalah Tuhan, uang adalah segalanya. Yang saya pikirkan, bekerja, berkeringat, memiliki konsistensi, integritas, bangun bersama, melangkah bersama, menangis bersama, berdarah bersama, dilecehkan bersama, berkeringat bersama, bangkit bersama, dan sukses bersama. Bukan mengharapkan segala cara untuk sukses. Dan itu menjadi tanggung jawab saya. Dan ingat, selama nafas saya masih ada, panjang wajah saya baik-baik, selama nafas saya masih ada, 2 janji penting yang akan saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama, saya tidak akan pernah meninggalkan Anda. Yang kedua, siapapun dia, sebesar apapun dia, sepenting apapun dia, jika tidak untuk bersifat bersama, jika memakai sistem-sistem yang lain, tidak tepat bersama dengan keluarga ini, silakan keluar dari keluarga ini. Karena keluarga ini dibangun dengan doa, keluarga ini saya bangun dengan keringat dan air mata. Ingat, uang bukan segala-galanya, tetapi uang adalah akibat daripada yang Anda lakukan dan pekerjaan Anda. Kepada sahabat-sahabat saya di Jawa Barat yang mendengarkan, jika Anda tetap melakukan untuk sukses dengan cara-cara singkat, dengan menghalalkan segala cara, saya katakan sekarang di sini bukan sebagai top leadermu, karena saya tidak mengakui Anda sebagai member dan leader, tetapi sebagai seorang anggota DPR dan top leader menjadi yang dijaga. Silahkan tinggalkan gedung ini. Karena Anda tidak layak bersama dengan orang-orang yang memiliki tujuan sukses bersama dan berjuang bersama dan mengikuti proses.
Kalau Anda tidak bertobat dan berubah, saya sudah memecat 60.000 sampai 100.000 orang. Karena menghalalkan segala cara, silahkan ikuti mereka. Rumahmu bukan di sini. Rumah ini kamu bangun adalah bersama-sama berjuang, sukses bersama, menuju sukses hari ini. Siap! Siap! Silahkan tinggalkan dunia. Karena itu masih Anda miliki dan Anda percaya kepada saya. Dan Anda percaya kepada saya. Bertobatlah. Rubah karakter. Ikuti proses. Ikuti proses. Belajar proses. Tidak ada jalan pintas. Ingat. Akan indah pada waktu. Tangisanmu kemari. Air matamu kemari. Air matamu hari ini. Perjuanganmu hari ini. Semua yang Anda korbankan di dalam proses mencapai kesuksesan. Saatnya. Saat Anda sampai di puncak kesuksesan. Itu menjadi kemenangan yang tidak. Rumah ini dibangun. Sampaikan kepada seluruh member yang masih ada di media sehat sejahtera. Yang merusak rumah lama. Yang mengotori rumah lama. Yang membuat rumah lama menjadi kotor dan rusak. Sampaikan kepada mereka bahwa rumah yang baru ini bukan untuk investor. Sekali lagi. Rumah yang baru ini bukan untuk petualang penjahat yang mencari investor. Tetapi rumah yang baru ini. Rumah yang baru ini adalah untuk anak-anak bangsa yang memiliki nasib sama seperti saya. Ingin dilahirkan oleh orang tua biasa. Yang bukan dilahirkan oleh orang tua orang kaya. Yang dilahirkan anak-anak bangsa yang kurang beruntung. Yang selama hidupnya terpikirkan. Tetapi dengan rumah baru. Rumah yang luar biasa. Rumah yang nyaman. Menjadi rumah untuk tempat berjuang. Sehingga memiliki eksistensi dan harga. Sampaikan kepada siapapun. Rumah ini bukan untuk berjahat. Rumah ini bukan untuk bertualang. Rumah ini bukan untuk investor. Rumah ini bukan untuk yang menghalalkan segala cara. Tetapi rumah ini adalah untuk orang-orang yang berjuang berdiri ini. Siap! Siap! Bapak Ibu yang saya cintai. Tadi saya bicara dari awal dan bicara. Saya membangun diri dari nol di Kota Bandung. Dari sebuah perusahaan yang namanya Media Farm di Indonesia. Dan secara banyak sekolah terkoreksikan oleh leader-leader yang sangat luar biasa. Berikan aplaus yang tulus kepada leader-leader komite. Pemimpin-pemimpinmu. Karena mereka lah orang tuamu. Mereka yang membimbing Anda. Maka Anda harus percaya kepada mereka. Karena Anda ikuti semua ajaran mereka. Proses berjalan dengan baik. Maka kita semua akan sampai di puncak kesuksesan kita. Membangun bisnis ini tidak gampang. Dan tidak mudah. Banyak sejarah yang telah terkait luka, pelecehan, air mata kita lalui. Dan prinsipnya adalah jangan pernah berhenti berjuang.
berhenti berjuang. Ingat pesan saya ini. Sampaikan kepada seluruh. Jangan pernah berhenti berjuang. Karena di setiap langkah perjuanganmu, di setiap langkah komitmen, maka besok pagi saat Anda membuka mata, maka akan selalu ada harapan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan. Membangun komunitas ini tidak mudah. Sampai mengajak Allah saya dilakukan. Karena tidak memiliki konsistensi. Saya harus mengikuti. Saya harus melakukan semua nadar dan janji saya kepada Anda pada saat 9 tahun yang lewat memulai ini tidak akan pernah meninggalkan Anda. Honor saya tetap melihat pabrik Indonesia pada tahun 2005 karena tidak memiliki komitmen. Demi semua sektor dan orang-orang yang saya ajarkan untuk bisa bersama. Berubah dilakukan. Media dari sebuah perusahaan media dari nol tidak dipandang orang. Anda sekarang mau daerah kembali. Makanya jangan Anda berpikir bagaimana Anda membangun bisnis ini itu adalah tantangan yang luar biasa. Tantanganmu tidak apa-apa dibandingkan tantangan yang saya tadi. Saya sudah laku semua. Tidur di pinggir jalan, tidur di mobil, dilecehkan orang, ditinggalkan orang. Sekarang yang saya tinggalkan dan saya bangun kepada Anda adalah gedung yang megah untuk mencapai cita-cita. Rumah yang nyaman untuk meraih harapanku. Maka di setiap ajaran-ajaran saya pada saat sebuah kesempatan selalu saya katakan, hari ini, jika Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kepada saya sebuah kekuatan untuk menuliskan nama-namaku dan menandatangani agar Anda sukses, saya tidak perlu berpikir. Saya akan langsung tanda tangan pada hidupku sukses. Karena saya mencintainya. Karena saya ingin Anda sukses sama seperti saya. Dan lebih besar dari saya, karena itulah kebesaran seorang pemimpin yang saya lakukan. Tetapi ingat, sudah saya lakukan segala cara. Mengajarkan, memotivasi, memberikan rumah nyaman kepada Anda. Memfasilitasi Anda untuk meraih mimpi. Tetapi saya, kekuasaan untuk menciptakan Anda sukses tidak hanya tergantung kepada saya. Tugas kami tidak pemimpin juga kami kerjakan untuk membuat sukses. Sekarang tugas dan tanggung jawab untuk membuat diri sukses. Sekarang adalah tugas dan tanggung jawab untuk membuat diri sukses. Apa yang Anda kerjakan yang bagus? Bayangkan. Saat media kandung Indonesia itu adalah anak kandung saya. Yang saya lahirkan. Untuk sebuah komunitas dan cita-cita luhur yang mulia. Untuk kesuksesan anak-anak bangsa saya untuk meraih eksistensi Indonesia. Tidak menjadi pemimpin. Sehingga bangsa ini punya hal. Saat di media Indonesia tahu, saya berpendapat, saya tidak memiliki apa. Dan saya masih kere. 4 tahun kemudian. Dengan nama media Indonesia, saya sudah menjadi anggota DPR dan milioner.
bisa bayar. Bagaimana air mata saya, jiwa saya, tangisan saya harus mematikan media saya lahir dari menjadi dari menjadi anggota DPR, tapi saya harus kumpul. Anda pernah bisa bayangkan apa yang ada di jantung dan hati? Dan saya tidak boleh berbicara. Saya tidak boleh cek. Dan saya tidak boleh nangis. Tapi cara saya sebagai pendidik, saya harus melakukan. Demi 5 juta orang, demi hidup dan masa depan. Saya juga bukan jadi bukan tokoh nasional. Tidak menjadi member sebagai masalah. Betul. Saya tidak tolong bersiap juga. Pasti kasih. Apalagi saya katakan sebuah nama yang menjadikan saya dan mau menjadi kota kita jadi beliau harus saya tunggu. Saya tidak tahu apakah leader-leader dan member di seluruh Indonesia ini merasakan apa yang ada di jiwa. Ini sama seperti bukan anak kami. Anak kami tidak masih hidup harus dikuburkan. Ada tidak orang yang tidak mencintai anak kami? Tapi saya harus melakukan. Saya harus mengerjakan. Tidak boleh menangis dan tidak boleh diam. Demi 5 juta orang. Demi 5 juta orang yang harus diselamatkan. Kenapa harus menguburkan anak kami? 2 keputusan saya harus lakukan. Mengubur rumah lama. Membangun rumah baru yang harus lebih baik. Wasit! Bayangkan itu harus saya pikir. Bagaimana mengubur rumah lama untuk menyelamatkan Anda semua dan membangun rumah baru yang jauh lebih baik dan jauh lebih nyaman. 2 pekerjaan besar harus dikerjakan. Makanya kepada penjahat yang masih ada di sini, Anda tidak layak berada di ruangan di bawah. Obat! Banyak di luar sana tempat. Banyak di luar sana yang penampungan. Yang memberikan rumahnya menjadi sangat yang betul. Betul! Bukan tempatnya di sini. Setuju? Setuju! Pergi ke sana. Karena cepat atau lambat, tinggal menunggu waktu. Anda juga akan kami tendang dari rumah. Wasit! Cepat atau lambat ini sebagai peringatan. Saya berikan waktu Anda bertobat hari ini dan sampaikan kepada seluruh leadermu. Membermu yang masih melakukan kejahatan-kejahatan. Yang akan mencari investor. Yang menawarkan investasi. Yang menjual produk-produk murah. Wasit! Berhentilah. Berhentilah. Obat! Kalau tidak, tinggalkan sekarang rumah kami ini. Karena ini bukan tempatmu. Kami dan bergabunglah dengan orang-orang yang telah kami besar. Karena itulah teman-temanmu. Karena itulah keluargamu. Bukan keluarga ini. Ya. Tetapi saya juga paham. Tidak semua, setiap orang pernah silap. Setiap orang pernah berbuat salah. Betul. Saya berikan hari ini oksigen subur nababan. Saya berikan waktu Anda sampai hari ini jam 6 sore untuk bertobat besok. Wasit! Jika saya masih lihat besok tidak ada ampun, saya menentang Anda Tuhan. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan, saya lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Demi nasib 5 juta orang. Demi nasib orang-orang
ini yang masih memikirkan berjuang bersama dan bersedia bersama. Bukan tempatmu di tempat ini. Tetapi kalau Anda mau bertobat dan berubah, kami akan tetap menerima Anda. Ayo kita sama-sama berterima dan berjuang. Orang lewat jalan. Kenapa saya harus menggugurkan iman? 3 ancaman. Ancaman yang benar adalah petualang-petualang dan banyak yang sudah mendapatkan segalanya dari bagian Abu Indonesia. Dia berpikir dia hebat, dia berpikir dia besar, tapi dia adalah penjahat yang mengisap darah dari setiap member, yang mengisap air mata dari setiap member. Siapapun dia, dan Anda telah buktikan 60 sampai 100 mereka penjahat, petualang. Saya pecah dengan tangan saya. Tidak main-main. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengatakan ini sumber lawan gila. Oh tidak, saya terlalu tegas. Saya terlalu bermoral. Dan saya terlalu mementingkan nasib orang yang saya bangun dari awal. Karena saya berasal dari situ. Dan saya tidak mau meninggalkan itu. Kalau Anda pernah main berbagai macam MLM di mana, buka perusahaan MLM. Tidak peduli omsetnya dari mana dan caranya bagaimana. Pemilik omset besar itulah yang naik panggung. Betul. Dan itulah yang dipuja-puji. Tetapi bagi saya sebagai presiden, berapapun omsetmu, berapapun bonusmu, bagi saya hanya tetap penjahat jika dengan cara yang tidak benar. Dan bagi saya, Anda harus tetap dikeluarkan dari komunitas ini. Bantu ini saya bangun dengan integritas dan konsistensi. Dan saya akan konsisten kembali ke Bandung ini. Untuk masyarakat Bandung dan saudara-saudaraku, kita bangun kembali kota Bandung ini dengan moral, dengan integritas. Siap? Siap? Ingat. Setiap yang keluar dari mulutmu itu adalah doa. Setiap yang keluar dari mulutmu itu adalah doa. Setiap semangatmu sekarang, setiap semangat yang ada di jantung dan hatimu sekarang berjuang demi orang-orang yang ada di sana. Saya tahu semua tidak lelah, tapi kelelahan Anda belum apa-apa dibandingkan dengan kelelahan kami. Tetapi dia, saya tetap berdiri di panggung. Saya tahu oleh apa yang dikerjakan orang-orang yang ada di sana. Uang dan harta pikiran. Maka jika Anda tetap diam pasti, maka Anda tidak dapatkan apa-apa. Maka hari ini, bangun semangat dalam hidupmu, bangun kepercayaan dalam jantungmu, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan Anda adalah untuk sukses dan hakmu untuk sukses. Karena itu adalah doa. Maka jangan diam. Jangan diam unik semangat itu. Karena semangatmu untuk sukseslah yang membuat dirimu sukses. Karena itulah doa yang paling tinggi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siap! Miliki semangat itu hari ini. Maka di setiap kegiatanmu, Anda ini terlalu percaya kepada banyak orang. Orang mengatakan kepada Anda tidak bakalan bisa sukses karena orang tuamu miskin, karena pendidikanmu rendah, karena jadi kerantenmu, karena macam-macam, karena usiamu dan macam-macam. Yakinkan, pandang wajah saya baik-baik. Coba di koran TV, di
dipikir kali kecil. Coba, pandang wajah saya katakan kepada siapapun yang mengatakan kepada Anda tidak berjaya, Anda bodoh, Anda miskin, pendidikan dunia jangan percaya. Percaya kata-kata saya. Kalau saya tak akan melihat. Ya, saya tak akan melihat. 9 tahun lewat. Saya bagian dari Anda. Jadi, saya tidak berbohong. Saya tidak berbohong. Saya berasal dari Anda. Saya tahu sebutnya. Dari keluarga Bapak. Jadi saya tidak berbohong. Jangan percayai siapapun yang mengatakan Anda tidak pantas untuk sukses. Jangan percaya. Tetapi percayai dikatakan. Percaya. Lihat mata saya mengucapkan kepada Anda. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan Anda bukan main-main. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan Anda bukan main-main. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan Anda bukan untuk susah. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan Anda bukan untuk lengkap berbeda. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan Anda sempurna agar hidup bisa sukses dan memberikan kebahagiaan. Ingat, Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan dirimu sempurna. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan dirimu untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anakmu, kepada guru, dan kepada orang-orang tua. Tidak peduli apapun Anda, tidak peduli apapun pendidikanmu. Nah, boleh berdiri kan? Usiamu berapa sekarang ini? 35 tahun. 30 tahun. Ditambah 9 bulan. 32 tahun. Kau sukses bagi kita tahu ya namanya. 32 tahun. Ditambah 9 bulan. Hidupnya jauh lebih buruk saja. Saya akan cerita tentang nanti. Makanya saya tidak berbohong kepada Anda. 32 tahun. Ditambah 9 bulan. Hidupnya jauh lebih beruntung dari Anda. Pada saat masih di kaki, bapaknya sudah pergi meninggalkan dia. Setelah melahirkan 6 bulan, ibunya pergi, ditinggalkan di rumahnya. Mencari ibunya, tidak ketemu, dan menjadi pembersih di masjid. Ada apa yang pandai seperti itu? Tetapi dengan komunitas ini, dengan melakukannya dengan keringat, kepercayaan dan harga ini, tidak tahu. Nanti lihat dia nanti pulang naik esi. Gimana saya bohong lagi? Pada jadi hidup bapak atau hidup dia? Tapi dia itu, makanya saya katakan, Tuhan yang Maha Kuasa tidak main-main menciptakan kita. Maka pertanyaannya adalah, Bang, kalau begitu apa hasil sukses itu? Bagaimana agar saya bisa sukses? Pertama, percaya diri. Jangan percayai orang yang mengatakan dirimu tidak bakal sukses. Percaya dan serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, jangan cuma bicara. Harus siap berjuang. Nih, lihat ini. Saya datang di sini naik jagoan harga 3,8 ton.
Dari saya, anggota DPR Presiden pun tahu nama gubernur. Ini beda. Orang yang sudah sukses, penghasilan puluhan juta per hari dan naik level, Presiden pun kenal, tetap berjuang dan berkeringat. Anda belum sukses. Kami tidak mau berkeringat gimana caranya? Anda belum sukses. Anda belum apa-apa. Tapi sudah tidak mau berkeringat. Ini belajar besar. Anda tidak top leader. Yang selama ini Anda banggakan. Tetap berjuang dan tunjukkan perjuangan kepada. Maka ini menjadi motivasi. Jika top leader saya, Subur Nababan masih berkeringat dan berjuang, maka saya juga harus berkeringat dan berjuang. Siap! Siap! Baru buat orang. Jangan siap. Jangan loyo. Tadi saya katakan, percaya diri. Maka jangan pernah biarkan dirimu loyo. Di setiap kesempatan di mana Anda berdiri dan situasi apapun, katakan hari ini hidupku boleh pas-pasan. Hari ini hidupku boleh pas-pasan, tidak masalah. Tetapi hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, saya akan terus berjuang berkeringat sehingga tidak sepanjang hidup saya jadi celek. Saya harus berjuang. Mulai hari ini, kita harus berkeringat tidak ada jalan pintas. Ya, kalau bisa dengan membantu orang, dengan jujur dan tulus bisa sukses. Kenapa harus cari uang haram dan tidak benar? Kalau bisa sukses di sini dengan benar, dengan berbagai macam, dengan orang-orang, dengan perjuangan dan tujuan. Kenapa cari investor? Kenapa menipu? Kenapa menyakiti dan berdaya dan menjual produk-produk? Itu uang haram. Ingat, Anda memberikan anak orang tua makan dengan uang haram, maka hasilnya akan jadi haram. Betul, anakmu kenyang, tapi hasilnya akan jadi haram. Ingat itu, saya. Maka jangan tahu kata, saya mencintai batu. Kalau saya seperti sekarang memulai dari kota Bandung. Saya akan mencintai kota Bandung karena saya memulai segalanya dari kota Bandung. Maka saya ini Bandung sekitar Garut sampai Tasikmalaya, seluruh kabupaten dan kota Bandung di sekitarnya. Ayo, kita bergandengan, kita berkeringat bersama, kita jalankan proses membangun jaringan di rumah baru kita ini dengan benar, dengan tulus, bergandengan tangan dengan masyarakat yang percaya pada kita, saudara-saudara kita di seluruh kota Jawa Barat untuk sukses bersama. Inilah menjadi tanggung jawab. Inilah menjadi tujuan kita. Siap. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dimulai di Senayan. Ada potongan video yang saya ngomong. Dihadiri 50.000 sampai 70.000, tidak bisa pasti. Karena semua orang duduk dari luar semua duduk. Tetapi tidak ada satu yang mengatur. Tidak ada satupun yang mengeluh duduk di lantai. Acara mulai jam
Jam 11 juga belum buat. Ada yang datang dari sini. Sampai setelah saya acara sekitar jam 7. Tidak ada yang keluar. Nah, mereka mendengarkan proses bersejarah dari rumah lama menuju rumah mimpi yang baru. Maka saya katakan kepada Anda hari ini, new boss. Saya datang ke Bandung. 2 kali saya datang ke Bandung. Sengaja saya tunda Bandung ini menjadi tanggal 7 belakangan dari seluruh kota di Republik. Karena saya ini bertemu langsung dan berbicara langsung kepada Anda. Dua kali saya mengucapkan kata-kata diubah. Lahir lagi. 9 tahun yang lewat, saya ucapkan kata-kata ini di kota Bandung. Tetapi yang mengucapkan masih kere, masih naik. Yang kedua saya ucapkan sekarang, new boss. Tetapi yang mengucapkan sudah visioner dan berlalu. Maka ini adalah kelahiran baru kita. Maka saya katakan kepada Anda, bantu saudara-saudaraku, member, leader, melihat sehat sejahtera yang ada di Jawa Barat. Bantu kami datang lahir dengan kelahiran baru. Bandung kami datang dengan kelahiran baru. New Bank. New Bank. Bandung kami datang dengan wajah baru yang lebih baik, yang lebih nyaman, yang lebih santun, yang lebih sopan, yang lebih simpatik, dan lebih bersahabat. Siap! Siap! Ini utama yang mengucapkan sekarang pemberian, dan itu menjadi wajah